Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah tips langsung dari mantan DC pinjol. Nah, khusus buat sekarang yang sedang gagal bayar, ini ada tipsnya dari mantan DC pinjol. Jadi simak video ini sampai habis. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa tips yang disampaikan oleh mantan DC pinjol. Nah, tips ini mungkin bermanfaat bagi kalian yang akan menghadapi DC pinjol di masa yang mendatang atau mungkin kalian sedang gagal bayar. Nah, menurut si DC ini, si DC pinjol ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis nih. Ada yang bekerja sesuai aturan, namun ada juga yang bandel. Nah, beberapa di antaranya mungkin terdesak oleh tuntutan target atau pekerjaan, sehingga mereka harus mencapai target tertentu agar bisa mendapatkan bayaran. Jadi tips yang pertama dari si DC pinjol ini, jika menghadapi DC pinjol adalah memastikan bahwa mereka itu memiliki dokumen resmi, mulai dari identitas, sertifikat, atau surat penagihan, surat tugas, dan sebagainya. Nah, semua dokumen tersebut harus lengkap sebagai tanda pengenal bahwa mereka itu berasal dari pinjol yang bersangkutan. Nah, itu tips dari DC pinjol itu ngomong seperti itu. Nah, jadi menurut mantan DC pinjol yang kita dengar, tanda pengenal dapat dengan mudah dipalsukan. Bahkan ada yang dapat memanipulasi orang lain untuk menjadi DC pinjol palsu. Nah, itu kalian boleh hati-hati ya. Nah, mereka yang berhasil seringkali dianggap sebagai freelance DC pinjol. Nah, oleh karena itu sangat penting ya untuk memastikan kesesuaian antara identitas, surat tugas, tanda pengenal, dan dokumen lain-lainnya yang dibawa. Kalian pastikan keasliannya. Untuk memastikan keaslian DC yang datang, periksalah apakah identitasnya sesuai dengan surat tugasnya. Nah, kebanyakan orang seringkali tidak meminta hal tersebut, sehingga terkadang penipuan sering terjadi. Nah, jadi dipastikan untuk melakukan verifikasi agar tidak terjadi penipuan. Nah, tips yang kedua, ketika kalian dihubungi terus-menerus oleh DC pinjol, hindari terlalu mendengarkan apa yang diucapkan atau diperingatkan oleh mereka. Terutama jika berkaitan dengan ancaman hukum seperti dipolisikan lah, dipidana, dan sejenisnya. Ini dipastikan tidak benar karena tugas utama DC pinjol adalah memberikan peringatan, menekankan, menakut-nakuti agar kalian segera membayar pinjaman online yang sedang gagal bayar itu. Nah, jadi menurut mantan DC pinjol, hal ini seringkali menjadi tujuan utama mereka. Nah, selanjutnya ya, tips yang selanjutnya adalah DC pinjol itu cenderung menggunakan nasabah yang memiliki potensi pembayaran tinggi dan nilai hutangnya tinggi. Nah, ini karena mereka memiliki target nominal dan jumlah nasabah yang harus dikejar setiap bulannya. Nah, setelah mengetahui hal-hal ini, ingat ya, bahwa DC pinjol harus tetap mengetahui aturan yang tidak bisa mereka langgar. Karena mereka beroperasi di bawah OJK. Nah, ini yang khusus yang legal OJK. Nah, oleh karena itu, tidak terlalu khawatir atau takut dengan DC pinjol. Karena mereka sudah terikat oleh aturan-aturan yang ketat. Nah, jadi gitu ya teman-teman tips dari mantan DC pinjol. Video ini saya bikin singkat aja, semoga informasi ini bermanfaat. Itulah tips singkat dari mantan DC pinjol. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.